Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, setelah pada kesempatan yang lalu telah kami paparkan beberapa cara-cara pemakaian mesin, baik yang portable maupun yang selainnya, maka pada kesempatan hari ini insya Allah kami akan mencoba memberikan kepada Anda yaitu cara membuat baju, dan lebih tepatnya yaitu saya akan coba membuat baju muslim kurta sebagaimana sedang ramai di masa sekarang. Ketika kita akan menjahit, kita akan mempersiapkan beberapa peralatan-peralatannya. Yang pertama, kita harus mempunyai kain untuk dijahit, ya. Pastikan Anda mempunyai kain. Kalau tidak, dipastikan Anda tidak akan menjahit baju. Pertama kami di sini hadirkan yaitu bahan jenis katun supernova. Ya, bisa apa saja sebenarnya. Ini hanya sebagai contoh untuk membuat baju nantinya. Dan insya Allah kami akan buat baju muslim yang sedang viral, yaitu kurta. Kemudian kita siapkan juga gunting, ya. Gunting, pastikan guntingnya tajam sehingga bisa digunakan untuk memotong kain. Ya, jangan gunakan gunting kertas yang berbahan ya plastik, karena dipastikan dia tidak akan kuat untuk memotong kain. Kemudian ketiga, kita siapkan meteran, jenis meteran seperti ini, ya. Dan juga kalau ada ya meteran yang ya bentuknya melengkung seperti ini, kalau tidak ada juga tidak masalah. Kita nanti bisa gunakan dengan perkiraan. Dan juga meteran seperti ini, ya, yang setengah meter, ya. Kalau ada juga, ya, kalau ada juga yang 1 meter juga tidak masalah. Kemudian siapkan juga ya kapur untuk menggambar. Bisa digunakan juga pensil, ya, jangan pulpen, nanti tidak bisa dihapus, ya. Gunakan kapur untuk menjahit, ya, untuk menggambar, ya. Kemudian juga dipersiapkan yaitu fislin. Ya, ini fislin ini sejenis kain keras tapi dia tipis, nanti bisa digunakan. Nanti saya akan memberitahu kegunaannya untuk apa ketika kita sudah mulai menjahit. Kemudian juga siapkan kain keras, ya. Kain keras ini yang ada lemnya, yang nanti digosok dia bisa nempel, ya. Ketika beli di warung, di tempat peralatan jahit, beli kain keras yang ada lemnya, ya, bukan yang tidak ada lemnya. Kemudian juga disiapkan selanjutnya itu setikan atau gosokan, yang nanti akan melekatkan kain keras kepada bahan nantinya. Kita pastikan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat baju sudah ada. Selanjutnya saya akan melanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu membuat pola baju tersebut. Tahap pertama, setelah kita mempersiapkan kain, ya, kain tersebut nanti kita akan tumpuk menjadi 2 atau yang lipat dari 2 seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi nanti ada bagian depan dan bagian belakang, ya. Kemudian kita lebarkan kain, kita gelar, ya, di atas media yang telah kita siapkan, ya. Kita rapikan dulu. Kemudian setelah itu kita mengukur baju yang ingin kita inginkan, dan kali ini kami akan membuat ukuran baju standar size atau ukuran L, ya, yang dimana di Indonesia ukuran L itu untuk lebar, ya, sekitar 54, dan panjang, ya, kita bisa atur karena baju muslim, maka akan sedikit lebih panjang, yaitu sekitar
90 atau 85 cm. Pertama kita akan pastikan lebarnya dulu. Kalau kita ingin membuat baju yang lebarnya sekitar 54, maka kain tersebut kita mengukur harus lebih daripada 54, yaitu minimal 60 cm. Ya, kita ukur 60 cm dari arah ujung sini ya sampai ujung situ, 60 ya cm. Ya, kita tandai dengan kapur yang telah kita siapkan, ya, bagian atas dan juga bagian bawah. Selanjutnya kita garis. Kemudian kita tinggal mengukur panjang dari atas ke bawah, yang saya tadi katakan sekitar 90, maka kita harus lebih, yaitu sekitar 95 cm. Garis bawahnya. Maka terjadi atau seperti kotak dengan lebar 60, panjang 95 cm. Kemudian kita ambil tengahnya. Ya, tengah daripada 60 cm yaitu 30 cm. Ya, 30 cm. Untuk tahap ini tidak usah digaris, hanya saja dijadikan digaris tanda, ya, seperti garis-garis kecil saja di bagian atasnya saja, untuk memudahkan kita mengambil tengahnya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat bagian atas daripada baju, yaitu yang di leher. Setelah kita tadi ada bagian tengah, garis tengahnya, ya, yang ini ada bagian tengah, yaitu tengah daripada 60 cm, yaitu 30 cm. Kita ambil dari atas, bagian atas sekitar 8 cm. Kita garis 8 cm.
kita ambil 8 cm. Kemudian kita garis dengan garis yang tidak udah terlalu jelas ya. Setelah itu kita ambil cekungan untuk leher, untuk kerah ya. Karena ini baju dengan size L, maka umumnya dia adalah lebarnya untuk bagian belakang 16 cm. Maka dia dibagi dua, 16 cm ya, dibagi dua, 8 ya. Kita ambil tengahnya seperti ini, kita kasih tanda 8 cm. Sini 8 cm jadi 16 cm. Kemudian di bagian samping kanan dan kiri, untuk bagian pundak yang ada di tangan, yaitu kita turunkan dia ya, 3 atau 4 cm. Maka akan kami turunkan sini 4 cm dari ukuran yang 8 cm dari atas tadi, 4 cm. Bagian juga 4 cm. Selanjutnya kita garis yang 4 cm tadi ya, dengan bagian tengah, sehingga bagian pundak akan miring ya. Yang kita bikin ini adalah bagian pundak, dan garis kita garis. Kemudian setelahnya, yaitu karena kita ingin membuat baju laki-laki, kita akan dia bikin turun pundak ya. Kita bikin dia turun pundak, maka umumnya di pundak itu dia akan 3 cm ya. Jadi garisan ini panjang atau lebarnya 3 cm. Nah, ini memudahkan bagi kita. Diletakkan di atas yang garis yang kita buat tadi 3 cm ya. Kita ya tinggal menggarisnya nah, seperti ini sampai tepat di ya, tanda yang telah kita bikin tadi, yaitu yang 8 cm. Posisinya sama 8 cm atau 16 cm. Nah, posisinya sama 16 cm. Kemudian dari bagian garis yang bawah tadi kita garis 1 cm ya, nanti untuk cekungan daripada baju ini. Nah, 1 cm kita bikin cekungan buat yang ada di leher. Selanjutnya untuk bagian bawah, karena kita bikin turun pundak, garis yang telah kita bikin tadi dijadikan di tengah, kita bikin garis lagi di bawah garis yang pertama kita bikin ya, seperti ini ya. Kita garis kembali sampai ke posisi part yang 8 cm tadi sebelah
kanan dan kiri sama. Ini sama 16 cm. Kemudian dari garis tengah yang pertama kita ukur ke bawah ya, sekitar 12 cm. Ini 12 cm kita kasih tanda. Kita bikin cekungan bagian depan leher ya, yang telah kita tandai tadi dari 8 cm sini dan 12 cm dari atas. Kita bikin ya, cekungan atau seperti V ya, seperti V. Seperti ini ya, kanan dan kiri harus sama ya. Nanti kalau tidak sama kita bisa samakan ketika sudah dilipat ya, nanti kita akan menyamakannya kembali. Jadi seperti ini. Nah, ini bagian tengah nanti ya, bagian tengah baju ya. Kemudian dari bagian tengah baju kita ukur ya sekitar 30 cm ke bawah, yang nanti akan kita gunakan untuk bagian klepnya ya. Dan saya sesuai dengan ukuran yang tadi kita telah membuat garis tengahnya ya, 30 cm seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tangan ya. Setelah tadi saya jelaskan di awal, yaitu membuat baju ukuran size L yang lebarnya sekitar 54, maka kita akan dari garis tengah 54 dibagi 2, yaitu 27 ya, 27 ke kanan dan 27 ke kiri ya, dari garis tengah 27 kanan dan 27 ya kiri ya, seperti ini pemirsa. Selanjutnya kita garis ya ke bawah dari angka 54 tersebut sekitar 36 cm ya, sekitar 36 cm ya, kanan dan kiri sama sekitar 36 cm. Selanjutnya dari pundak lagi kira kurangi 4 cm. Dari pundak bagian atas ini kita kurangi 4 cm. Kita berikan tanda di sini 4 cm kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri 4 cm. Sehingga panjang pundak di sini 15 cm. Ya, 15 ya cm.
Selanjutnya, dari yang kita ukur tadi ya sepanjang 30 cm, maka lebar tangan ya yang di ketiak ini adalah sekitar 24 cm. Kita tinggal menarik dengan garisan lengkung. Yang telah kita siapkan ya, seperti ini ya, kita luruskan antara sikunya ya, tanpa garisan ini pun bisa dengan manual, tapi bagi pemula akan sangat susah sekali untuk memastikannya, untuk menetapkannya. Nah, kita tinggal menggaris ya seperti ini. Sebelah kanan dan sebelah kiri sama. Ya, sebelah kanan dan kiri sama. Setelah itu kita pastikan pundaknya itu sama antara atas dan bawah, yaitu 15 cm ya, 15 cm. Kita pastikan semuanya sama 15 cm. Tahap selanjutnya yaitu kita ukur dari bawah, garis yang telah kita bikin yang dari bawah itu 27 cm ya, 27 cm. Jadi kita kasih tanda 27 cm, kanan dan kirinya kita kasih tanda. Kemudian dari kanan dan juga kiri ya, karena kita akan membuat baju kurta, maka ukuran bawah dan juga ukuran atas tentu akan lebih lebar bawah ya, lebih lebar bawah, bagian sini 1,5 cm, bagian sini 1,5 cm. Jadi jumlah kanan dan kiri adalah 3 cm. Untuk keliling berarti 6 cm. Maka 54 ditambah 3 cm berarti adalah 57 cm untuk bagian yang telah kita kasih tanda ya. Ya, tadi kita juga tahu di tengah sudah bikin tanda ya, kita tinggal mengikuti tanda yang sudah ada. Maka bagian bawah yang telah kita beri tanda tadi itu lurus, dia adalah 57 cm bagi 2 berarti 28,5. 28,5. Kita beri tanda di sini ya, di tanda dari sampingnya. Selanjutnya kita tinggal menarik ya garis dari atas tangan tadi ya ke bawah. Ya, dia agak nyerong. Ya, kanan dan kiri. Sudah terbentuk seperti ini. Kemudian untuk bagian tangan,
Kalau gambar tangan yang tadi adalah untuk bagian depan, bagian belakang. Selanjutnya kita tangan bagian depan dia lebih melengkung, ya, atau lebih besar daripada bagian yang belakang. Ya. Sama seperti tadi. Ya, seperti ini. Kita tinggal menggarisnya. Ya, kurang lebih untuk bagian ketiak lebarnya lebih ya, sekitar 1,5 cm. Ya 1,5 cm. Soalnya dari bagian bawah, ya dari bagian bawah yang kita bikin tadi, kita kurangi 5 cm. Ya, 5 cm. Kanan dari kiri. Kanan dan kiri 5 cm. Kemudian kita bisa menggunakan garisan lengkung ini, tapi bukan bagian ujungnya, ya, sekitar pertengahannya. Nah, kita ambil dulu di sini untuk lengkungan, yaitu dari bagian pinggir sekitar 18 cm, kanan dan kiri 18 cm. Ya, kemudian kita bikin lengkungan di sini. Ya, dari pinggir ke arah yang telah kita tanda 18 cm tadi. Seperti ini, hingga dia akan membuat seperti ini. Perhatikan di sini nanti bagian sini ini adalah nanti dibuat untuk kaki, dalam artian yaitu supaya di pinggang, karena ini baju muslim dia relatif lebih panjang, dia tidak sempit di pinggang. Ya, ini nanti akan dibikin kaki. Ya, panjangnya dari awalnya 27 cm dikurangi ya 5 cm dari sekitar 22 cm. Jadilah yaitu sebuah pola baju kurta ya, yang sederhana, tapi mungkin bagi pemula agak sedikit susah, tetapi bisa nanti dilihat videonya step by step dari awal sehingga memudahkan bagi kita. Selanjutnya maka kita akan memotong yang telah kita gambar. Selanjutnya kita akan memotong bahan yang telah kita pola dalam berbentuk baju. Maka dari setiap gambar yang ada, kita akan memotongnya dilebihi sekitar ya 1 cm atau 1,5 cm ya, di antara itu. Jadi 1 cm atau 1,5 cm atau di antara itu. Ya, jangan di tepat di garisnya. Ya. Ya, ini saya ambil 1 cm. Dari garis tadi.
1 cm dari garis. Saya ambil yang dipotong, maka akan jadi seperti ini. Ini punya terlalu banyak, saya potong lagi. Ini model awal. Kemudian di bagian depan, tadi kita telah membuat antara bagian depan dan bagian belakang. Maka untuk bagian depan kita potong lagi sesuai dengan gambar yang telah kita gambar. Hanya saja perhatikan di belakangnya jangan ikut dipotong karena ini ada bagian dua bagian. Ya, ada dua bagian. Yang belakang jangan sampai dipotong lagi. Yang dipotong adalah bagian depan. Kita harus berhati-hati sini, ya. Nah, kita pastikan bagian belakang tidak terpotong, sama, yaitu kita potong, ya, 1 cm. Seperti ini. Nah, sehingga akan hasil seperti ini. Tangannya juga ya kita potong sama sesuai dengan gambar yang telah kita gambar. Selanjutnya dari garis tengah yang telah kita bikin sepanjang 30 cm ini, kita kurangi 2 cm, beri tanda di sini 2 cm. Ya, 2 cm. Kemudian kita potong sampai garis yang telah tahu, sampai tanda yang kita berikan, yaitu sekitar 2 cm. Kita potong ya, terus
Ya. 2 cm tadi, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mengangkat atau memisahkan bagian belakang dan bagian depan. Nah, ini bagian belakang seperti ini. Ya, saya angkat, maka saya akan tunjukkan bagian depannya. Bagian depan, ya seperti ini. Ya, nanti di sini tengah akan kita bikin klep. Untuk memastikan setiap bagiannya sama, kanan dan kiri, bisa kita melipatnya. Kemudian ada potongan yang kurang pas, kita paskan kembali. Ya. Nah, alhamdulillah ini pas sesuai dengan ukuran semuanya. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, maka ini berarti pola kita sudah berhasil, karena setiap sisinya walaupun kita tidak melipatnya tadi, waktu bikinnya sama. Dan ketika dilipat sama, berarti ini menandakan bahwasanya setiap ukuran yang kita ukur itu sesuai dengan ukuran-ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat kantong yang ada di bagian samping bawah bagian depan baju. Nah, setelah kita melipatnya, kita ukur sekitar 3 cm dari bagian bawah, dari bagian bawah potongan tadi, berarti 20 ya. Tadi kan 27 kurangi 5 ya 22 ya, ditambah 3. Berarti kalau dari bagian bawah, bukan dari potongan ya, tapi dari garis yang telah kita bikin, 22 tambah 3, yaitu berarti 25 cm. Kita kasih tanda di sini. Kemudian dari 25 cm ini kita kasih tanda lagi, yaitu 14 cm untuk kantong samping. Jadi 14 cm. Ya, kita setelah berikan tanda, kita dikasih tanda dengan gunting, ditekuk, dicekrit seperti ini. Ya. Kemudian ya, cekrik seperti ini. Ya. Jadi 14 cm. Selanjutnya kita siapkan bahan lain untuk membuat ya kantong tersebut. Untuk bahan kantong ya setelah kita siapkan ya seperti ini, maka kita tinggal memilih panjang dan lebar kantong tersebut. Ya, karena ini model baju muslim ya, yaitu tepatnya kurta, maka biasanya dia akan lebih panjang ya sampai ya ke bagian bawah baju. Maka kita bisa memilih lebarnya dulu atau panjangnya, kita garis dulu ya sekitar 30 ya, sekitar 43 cm atau 44 ya, 44 cm. Kita garis 44 cm. Lebarnya sekitar 18 cm. 18 cm. Jadi kanan kiri diukur 18 cm. Kita garis. Untuk memastikan garisnya siku, kita bangunkan garisan siku. Ya, kita bisa melakukannya seperti ini. Atau dari sebelah sana biar kelihatan.
kita buat yang telah kita garis buat tadi, kita bikin seperti ini, kemudian kita tetapkan begini. Ya, maka dia akan menjadi siku. Ya, pastikan dia menempel dengan rata. Kemudian kita garis sehingga garis kanan dan kiri akan sama. Nah, tinggal kita membuat yaitu 44 cm dari atas ke bawah, 44 cm dari atas ke bawah. Kemudian kita garis. Nah, untuk bagian atas kita ukur sekitar 10 cm. Kita berikan tanda di sini. Kemudian kita perkirakan untuk membuat serongan bagian kantong. Ya, dengan diberikan tanda seperti ini. Ya, sehingga dia akan membuat serongan. Ya, kita tambah ya, sekitar 15 cm ya, bukan 10 ya, 15 cm. Ya, selanjutnya kita setelah terjadi seperti ini, kantong seperti ini, kita tinggal memotongnya. Ya, sama seperti rumus di awal, yaitu potong yaitu 1 cm dari garis. 1 cm dari garis. Kita singkirkan yang tidak terpakai. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita letakkan atau ditempelkan kepada bagian depan untuk memastikan bahwasanya kantong tersebut sesuai, tidak besar atau kekecilan. Ya, ditempelkan dari ujung yang telah kita kasih tanda, yaitu sekitar 1 cm atau 2 cm. Kita kasih tanda di sini. Ya. Dan dari tanda garis ya, bukan tanda potongan, bukan potongan tapi garis yang kita buat, kita paskan seperti ini. Nah, sehingga pas. Hanya saja di sini dia akan lebih besar daripada. Nah, ini kita tinggal membuat serongan sama seperti bajunya tersebut. Ya, kita gambar serongan di sini. Nah, kemudian kita potong sesuai dengan baju. Nah, seperti ini, sehingga sudah ya pas. Ya, ini untuk kanan dan kiri. Ya, seperti itu pemirsa. Karena ini baju muslim, maka kantongnya saya bikin hanya di bawah saja, kanan dan kiri, dan dia lumayan besar. Ya, jadi kalau kondangan bisa ngantongin kacang. Ya, nanti Anda akan menyaksikan betapa besarnya kantong ini. Ya, HP ukuran ya 21 in pun ya insya Allah tidak masuk. Ya, selanjutnya untuk kita singkirkan dulu. Itu kita membuat klep bagian ya sini, ya, yaitu dengan ukuran 30 cm. Kita siapkan kembali bahan yang ada, ya. Nah, ini cukup sudah. Kita potong dari sisa-sisa bahan yang tadi.
yaitu sekitar, kalau kita mau bikin rumusnya dalam jahit, kalau kita mau bikin panjang 30 cm, maka kita harus bikin lebih dari itu. Kita siapkan bahan paling tidak 35 cm. Dan di sini ada 45 ya, ini lebih ya, jelas lebih banyak. Nah, ini rumus dalam jahitan adalah ketika kita ingin membuat baju ukuran ya 35, maka kita siapkan 40. Ukuran 50 cm berarti kita harus siapkan dia 55. Jadi harus diberikan lebih. Nah, kita bikin ya sebuah klep, yaitu yang ukurannya sekitar 6 cm. Maka kita bikin garis dulu tengah atau garis pinggir ya. Enam cm. Ya, 6 cm. Nah, kemudian ya kita tinggal ya, karena ini gampang 6 cm sehingga kita mudah untuk menentukan atasnya, kita garis saja langsung ya. Yaitu sekitar kita bikin panjang yaitu 35 cm. 38 cm ini 38 cm 38 cm ya, ini ada 38 cm. Kita garis 35 cm 38 cm, kemudian kita potong sesuai dengan garis. Kalau yang ini sesuai dengan garis ya, sesuai dengan garis. Jadi kalau 38 ya 38 cm, kita potong sesuai dengan garis. Ini pemirsa, dan ini ada dua ya, nanti untuk kanan dan kiri. Nah, ini dua untuk kanan dan kiri. Ya, jadi ini untuk lap nanti, ya, dan ini untuk nanti kita akan persiapkan alat yang lain. Nah, kita lipat dulu, kita simpan dulu untuk yang bagian depan. Kemudian kita kembali lihat pada bagian yang belakang. Kita lihat bagian belakang sama seperti bagian depan tadi, kita tekuk dua, kita pastikan semuanya ukuran sama. Kalau tidak kita samakan lagi ya. Kadang memang namanya juga potongan tidak pas, maka kita nah ini pas semuanya sesuai dengan ukuran. Nah, selanjutnya untuk kita membuat variasi yang ada di pundak. Ya, umumnya di bagian pundak sini baju itu cepat robek. Ya, karena tipis, karena sering digunakan, karena dia untuk menahan beban dan juga gerak-gerak. Maka kita akan membuat sebuah kombinasi di pundak, yaitu kita ukur dari bagian atas ya sekitar 13 cm saja. 13 cm. Kemudian kita kasih tanda tadi dicepit ya dengan gunting. Ya. Kainnya ya saudara-saudara, kainnya bisa yang digunting, jangan tangannya, jangan jari, bahaya. Nah, kemudian kita lebarkan, ya, kita garis bagian tengah sini, kita garis ya, bukan dipotong. Kita garis.
seperti ini. Kemudian kita ambil atau menyiapkan kain. Nah, sisa kain yang tadi masih ya cukup banyak. Kita siapkan kain dengan lebar 48 cm dan tinggi 17 cm. Jadi 48 kali 17. Rumusnya adalah kita lebihkan berarti 50 kali 18. Kita siapkan 50 cm kali 18. 50 cm kali 18. Kali 18. Kemudian kita potong kain tersebut ya berbentuk kotak. Ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan kembali bagian belakang yang telah kita beri tanda tadi. Ya, kita sebuah atau kain yang telah kita bikin dua balok ini seperti ini, kita letakkan di atas media yang telah kita siapkan. Kemudian kita letakkan bagian belakang baju ini di atas bahan yang telah kita potong tadi. Perhatikan di sini kita lebihkan 1 cm dari garis yang telah kita buat. Di sini juga 1 cm. Nah, seperti ini sehingga nanti mempertegukan. Kemudian tinggal dipotong sama seperti bagian atasnya, ya, tinggal ikutin saja seperti ini. Persis seperti atasnya. Ya, seperti ini. Sehingga akan menghasilkan seperti ini di bawahnya. Ya, nanti akan kita tempel pada ketika menjahit. Setelah ini, tentu pemirsa bertanya kapan bikin kerahnya. Maka untuk bikin kerah, ya kita gunakan nanti kerah Shanghai itu, atau digunakan di Indonesia umumnya dengan baju koko, kerahnya kerah koko atau kerah Shanghai. Nah, maka kita membuat kerah itu nanti setelah baju hampir jadi. Nah, karena kebanyakan bagi pemula dia tidak akan pas mengukur kerah ya ketika baju belum jadi. Ya, jadi nanti kita akan kerahnya itu bagian terakhir, justru ketika baju sudah ya setengah jadi. Ya, demikian pemirsa, nanti kita akan melanjutkan pada tahap yang selanjutnya, yaitu kita akan menjahit ya tangan atau lengan daripada baju yang telah kita buat. Kita tadi telah mengukur tangan daripada baju adalah 24 cm untuk ketiaknya. Maka rumusnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah pola ukuran 24, maka kita lebihi ya sekitar
6 sampai 5 cm. Jadi kita kalau 24 ya mungkin ya sekitar 30 cm. Dan panjangnya yaitu 26 cm. Maka kita tambah ya 6 cm jadi sekitar 32. Jadi lebarnya sekitar 24 ya, 24 kali 2 ya. 24 itu dari sisi depan saya. Berarti 24 kali 2 yaitu sekitar 48 ya, ditambah ya 4 yaitu 52. Kita ambil kain sekitar lebar 52. Kita garis dulu. Ya. Kemudian panjangnya sekitar 32. Kita garis kemudian kita potong kayak gini, kita potong ya sesuai dengan garis, tidak apa-apa, yang sesuai dengan garis yang kita bikin. Nah, kita singkirkan dulu yang tidak dipakai. Nah, ini modal awal kita untuk membuat tangan. Selanjutnya, ini tangan ini ada 2 lembar, bagian atas dan bagian bawah. Dan ini untuk kanan dan kiri. Selanjutnya kita tekuk sama rata, ya persis. Yaitu tekuk sama, ya persis. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya, ketiak tadi dengan ukuran ya setengahnya 24. Kalau lingkarannya berarti 48, kita bikin 24 cm dari bagian atas. Ini nanti bagian atas tangan, yaitu 24 cm. Kemudian kita garis bagian bawahnya. Selanjutnya, untuk bagian yang menempel kepada baju, kita ukur sekitar 11 cm dari ujung potongan. 11 cm. Kemudian dari bagian atas sekitar 1 cm, kita kasih tanda. Kemudian kita bikin cikungan lengkung dan dengan perkiraan saja. Bisa. Ya, seperti itu. Jadi akan terlihat garis seperti ini.
Ya. Kemudian panjang tangan adalah 26 cm untuk ukuran L umumnya. Maka 26 cm itu dari bagian atas. Kita ukur dari garis tadi yang kita bikin 26 cm. Itu berarti 27 cm dari bagian ujung potongan bahan. 26 dari jahitan dan 27 dari ujung bahan. Maka di bawah juga kita, karena di bawah tidak ada tandanya, maka kita ikut yang 27 ya. 27 kita garis. Nah, kita kemudian menggaris ini. Nah, kemudian untuk bagian depan, nah ini bagian depan tangan bawah, kita ukur dari atas sekitar umumnya adalah 18 atau 19 cm, tergantung selera kita. Saya bikin 19 cm. 19 cm. Kemudian kita tarik garis kepada ujung lengkungan. Nah, seperti ini. Maka ini sudah terbentuk ya posisi seperti ini, bisa maksudnya untuk tangan. Dan sisanya ini untuk lipatan. Maka kita bisa mengukur satu garisan ini 3 cm. Ya, maka kita bisa menggunakan garisan ini. Ya persis, atau kita ukur saja. Barangkali tidak ada yang memakai garisan ini, tidak punya. Kita ukur 3 cm garis paling sini. Ya, dengan atas 3 cm. Kemudian kita garis. Kita garis. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya kita sama dengan yang bagian sini, kita serongkan. Nah, seperti ini, ya, pemirsa. Maka ini sudah menjadi bentuk pola daripada tangan. Selanjutnya kita akan memotong tangan tersebut seperti biasa. Untuk tangan ini kita lebihkan pemotongannya 1 cm semua atau 1,5 cm. Ya, saya lebih 1 cm. Ya. Satu senti. Nah, kemudian di bagian ujungnya kita kasih tanda lagi, yaitu kita sebagai tanda supaya nanti lurus ketika menjahitnya. Kemudian ujungnya juga kita kasih tanda sebagai patokan nanti ketika menjahit. Ditempelkan kembali seperti ini, pemirsa. Sudah menjadi tangan. Bisa kita akan menempel klep ya yang telah kita bikin tadi, yaitu di Vislin yang kita gunakan nanti untuk klep ya. Ini Vislinnya, yaitu sejenis kain keras yang ada lemnya tapi di sana tipis ya. Kalau kain keras itu tebal, kalau Vislin ini tipis ya, dia tipis. Ya, kita simpan, kemudian kita colokkan dulu, gosokkan dengan panas yang telah kita atur suhunya. Ya tentunya tidak terlalu panas, hanya untuk menempelkan Vislin yang tipis. Ya pastikan ya gosokan ini tercolok benar di listrik ya, sehingga akan membuat gosokan ini panas ya. Kalau tidak dicolokkan ke listrik ya bisa dipastikan tidak panas. Sebelum kita menggosok, kita siapkan alas untuk menggosok. Ya, ini saya gunakan sisa jahitan, bisa juga menggunakan sarung atau taplak atau yang semisalnya ya sebagai alas. Kemudian gosokkan yang sudah menyala ya, menyala, dan atur panasnya jangan terlalu panas. Karena yang akan kita tempelkan adalah Vislin yang dia merupakan yang sangat tipis ya. Jadi bisa saja
sangat tipis ya, seperti ini. Kemudian kita spesial yang telah kita siapkan ya, kita gelar dulu, kita tempelkan bahan yang telah kita potong tadi ya. Kita tempelkan di bagian yang ada lemnya ya, kita tempelkan semuanya. Kemudian kita potong pislin tersebut sesuai dengan bahannya. Seperti ini pemirsa. Kemudian kita gosok bagian atasnya. Ya, lakukan berulang-ulang secara merata sehingga memastikan pislin sudah menempel. Ya. Setelah pislin menempel di bahan, kita bisa memotongnya ya, karena tadi terdiri dari dua bagian. Kita potong ya, seperti ini sudah menempel ya. Kemudian kita simpan ya. Selanjutnya kita yaitu membuat ya gosokan atau pembatas daripada jahitan tangan supaya dia jahitannya lurus ya. Ini satu-satu pemirsa kita ambil, kemudian kita lipat sesuai dengan ukurannya ya, kita lipat sesuai dengan tanda yang telah kita buat seperti ini, dan kita gosok. Ya, seperti ini pemirsa. Maju. Tarempak benar-benar itu. Ya, pemirsa ya, terdengar ada orang jualan kolor. Barangkali ada yang minat ya, silahkan ke rumah saya, nanti saya tinggal stop abangnya. Ya, seperti ini ya, sehingga dia nanti akan mudah ya untuk dijahit ya. Bahkan kalau bisa, ini setiap lepitan jahit ini juga kita gosok terlebih dahulu ya. Seandainya ini bisa, ini kita lipit dulu ya, sekitar 3 cm. Sehingga nanti hasil jahitannya akan sangat sempurna dan rapi.
Ya, seperti ini pemirsa. Setelah itu kita cabut gosokan dari listrik untuk menghemat listrik. Nah ini tangan ya, setelah digosok nanti tinggal menjahit bagian depannya. Ini nanti akan kita praktekkan ya setelah sesi ini. Oke.